Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat pendidikan Pentagon yang dirahmati Allah. Kita ketemu lagi di channel pendidikan Pentagon bersama saya Gedi Muda. Pada episode kali ini saya mengajak sahabat untuk membahas tentang sebuah ungkapan yaitu dunia panggung sandiwara. Nah, topik ini mengingatkan kita dengan sebuah lagu yang juga sangat populer. Dan sejak zaman saya masih sekolah dulu dinyanyikan oleh Ahmad Albar, vokalis dari God Bless, yaitu panggung sandiwara. Nah, ternyata dunia panggung sandiwara ini bukan hanya judul lagu biasa, tapi mengandung satu makna. Kalau kita kaji itu bisa bermakna dalam. Nah, makna yang terkandung dari dunia panggung sandiwara ini adalah Allah menciptakan alam semesta ini sudah ditetapkan mulai dari awal penciptaan sampai nanti kehancuran. Semuanya sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Nah, yang dimaksud dengan dunia panggung sandiwara adalah bahwa dunia ini ibarat sebuah panggung yang lakonnya itu diatur oleh Allah sebagai sutradara. Semua yang berlaku di dunia ini itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa diibaratkan bahwa kita ini manusia adalah pelakonnya dan Allah adalah sutradaranya. Nah, manusia sebagai aktor atau sebagai pelaku ya, atau pelakon harus menurut kepada kemauan sutradara. Pembahasan kita lebih fokus kepada bagaimana kita sebagai manusia yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai khalifah. Nah, topik ini masih berkaitan juga dengan topik yang kita bahas pada episode video lalu, yaitu tentang mengalah. Ya, dimana mengalah itu ungkapan bahwa kita sebagai manusia tidak ada daya upaya, semuanya itu terserah kepada Allah sebagai sang sutradara. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana peran kita atau bagaimana manusia berperan dalam dunia panggung sandiwara ini. Ada 3 cara manusia dalam menjalankan peran. Ya, ibarat sandiwara itu pelakon ataupun aktor yang berperan dalam sandiwara itu ada yang berperan dengan baik dan ada berperan pemeran yang lain. Ada pemeran yang baik dan ada pemeran yang tidak baik. Saya mengamati ada 3 jenis peran atau ada 3 cara manusia dalam memainkan peran. Nah, nanti saya mengajak sahabat untuk mengevaluasi diri sendiri. Kira-kira kita termasuk pemeran yang tipe yang mana? Cara memainkan peran yang pertama adalah ketika seseorang berperan, dia masih memperlihatkan si pemeran aslinya, bukan memperlihatkan tokoh yang diperankan. Ya, saya ambil contoh misalkan sandiwara tentang Malin Kundang. Nah, ketika saya misalkan berperan sebagai Malin Kundang di panggung sandiwara tersebut, maka cara saya berperan yang pertama adalah ketika saya memerankan Malin Kundang, penonton masih melihat saya sebagai Gunadi. Jadi penonton tidak melihat tokoh Malin Kundang dalam diri saya. Nah, jenis atau cara berperan yang seperti ini adalah cara berperan yang paling buruk.
ya berarti si pemeran tidak bisa menghayati peran yang dibawakan. Tokoh pemerannya masih kelihatan. Nah, ini banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ketika seseorang itu memainkan peran yang Allah berikan kepadanya, dia tidak memperlihatkan seharusnya peran yang Allah berikan, tapi justru lebih memperlihatkan egonya. Jadi jenis peran seperti ini kalau dalam kehidupan sehari-hari adalah seseorang yang ingin memperlihatkan eksistensi dirinya, ingin menonjolkan dirinya, ingin merasa diakui, merasa bahwa dirinya sanggup, merasa dirinya kuasa, merasa dirinya hebat. Nah, sehingga orang yang mempunyai sifat seperti ini dikhawatirkan dia akan mempunyai sifat sombong, takabur, lupa diri dan sebagainya. Dia lupa kepada zat yang sama kuasa. Nah, itu ada akibat yang paling fatal. Nah, jenis pemeran yang kedua adalah ketika saya berperan, misalkan saya ambil contoh diri saya sendiri. Orang melihat kadang-kadang saya Gunadi dan kadang-kadang saya Malin Kondang. Ketika saya memerankan Malin Kondang, penonton melihat saya kadang-kadang menghayati peran sehingga penonton melihat saya seperti Malin Kondang sesungguhnya. Tetapi kadang-kadang karena saya lepas kontrol sehingga penonton kembali melihat bahwa saya ini Gunadi. Jadi artinya saya tidak benar-benar menghayati peran Malin Kondang. Kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa. Nah, ini ada jenis peran yang kebanyakan. Jenis peran jadi masyarakat pada umumnya. Bahwa kita sebagai hamba Allah, ketika kita ingat, ketika kita sadar, ya kita bisa menjalankan fungsi sebagai seorang khotbah, bisa menjalankan fungsi sebagai seorang hamba Allah. Tapi ketika kita lupa, kita hilaf, kita berbuat salah, berbuat dosa, dan sebagainya. Nanti ingat lagi, kita kembali lagi, ya bahkan juga bertobat, kembali lagi menjadi orang yang beribadah, rajin sholat, satu saat lupa lagi dan seterusnya. Jadi berganti-ganti. Nah, ini adalah peran-peran kebanyakan karena sifatnya manusia itu mudah lupa. Hatinya mudah berbolak-balik. Bahkan di dalam Al-Quran digambarkan ada sifat manusia yang ketika pagi dia beriman, sore kafir, sore beriman, paginya kafir lagi. Jadi mudah sekali berubah. Nah, itu sifat pemeran yang kedua. Nah, pemeran yang ketiga yaitu ketika saya berperan sebagai Malin Kondang, penonton tidak lagi melihat Gunadi di atas panggung. Ya, jadi ketika saya memerankan Malin Kondang, penonton tidak lagi melihat saya Gunadi, tapi melihat saya Malin Kondang. Nah, ini adalah jenis peran yang terbaik. Ketika seseorang memerankan perannya, maka dirinya nggak ada, dirinya tidak eksis. Yang ada adalah apa yang Allah perankan, peran apa yang Allah berikan kepada. Jenis peran yang ketiga ini kalau dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seseorang manusia merasa bahwa dirinya tidak punya daya upaya, sebagaimana yang kita bahas pada episode sebelumnya. Ya, sebagaimana juga yang pernah saya kisahkan dalam episode yang lain tentang Asif bin Barqiyah. Ketika Asif bin Barqiyah sanggup memindahkan Singgasana Ratu Balqis dalam hitungan tidak sampai satu kedipan mata, Asif tidak merasa bahwa ini adalah ilmuku, karena ilmuku ini adalah karena kecerdasanku, tidak. Justru Asif mengatakan bahwa ini adalah karunia dari Tuhan untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau tidak. Nah, sikap Asif bin Barqiyah itu berupa mewakili dari sifat peran yang ketiga tadi. Ketika seseorang berperan, dirinya merasa tidak ada. Bagaimana yang ditunjukkan, sikap yang ditunjukkan Asif bin Barqiyah ketika memindahkan Singgasana Ratu Balqis. Dia merasa itu bukan ilmunya, itu bukan kecerdasan, itu karena karunia Allah. Nah, inilah peran yang ketiga yang mesti kita usahakan dan mesti kita latih dengan sungguh-sungguh setiap harinya. Bagaimana kita bisa memainkan peran yang Allah berikan kepada kita sehingga
timbul kesadaran diri kita bahwa kita adalah hamba Allah yang tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan. Semuanya hanya dari kekuatan Allah. Itulah makna dari panggung sandiwara. Nah, sahabat, jadi ada 3 jenis peran dalam dunia panggung sandiwara ini, yaitu bagaimana seseorang memainkan peran tetapi jati dirinya masih terlihat, egonya masih terlihat. Jenis peran yang kedua adalah seseorang yang berperan kadang-kadang perannya dimainkan dengan baik, tapi kadang-kadang egonya juga masih terlihat. Dan ini adalah peran kebanyakan, ya, peran manusia pada umumnya. Nah, sedangkan peran yang ketiga adalah ketika berperan. Ketika kita berperan, maka jati diri ketika kita berperan, maka diri kita seperti tidak ada, tidak ada daya upaya, illa billah, melainkan kekuatan Allah. Jadi kalau kita telusuri lebih jauh bahwa sebenarnya kita ini tidak ada. Kalau kita telusuri lebih jauh, sebetulnya belum tentu kita ini ada. Kita ada karena Allah yang menghendaki kita ada. Yang ada hanya yang maha ada. Nah, kemahaadaan Allah itu yang membuat segala sesuatu menjadi ada, dan suatu saat akan kembali kepada yang maha ada. Suatu saat semuanya juga akan hilang. Jadi kita ini tidak akan selamanya ada. Suatu saat kita akan mati. Setelah mati kita akan beralih ke alam yang lain, dan ruh kita akan kembali kepada jasad kita akan kembali ke tanah, dan jiwa kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Nanti akan dihindarkan kepada Sang Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah yang Maha Ada. Demikian sahabat, semoga pembahasan yang singkat dan sederhana ini bisa lebih banyak menambah wawasan kita tentang tauhid, tentang kesadaran bahwa kita adalah hamba yang lemah, hamba yang tidak punya daya upaya, dan semuanya itu hanya karena kekuasaan dan kekuatan Allah yang membuat kita ada. Nah, sehingga dengan kesadaran ini maka mudah-mudahan kita akan bisa meningkatkan tauhid kita, jadi bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian sahabat, semoga pembahasan ini bermanfaat. Bahwa kita akan jumpa lagi di episode yang datang, topik dan kisah yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendidikan Kita. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah mengikuti channel Sejahwan. Terima kasih telah membantu channel ini untuk terus berkembang. Allah, kita jumpa lagi satu episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Pendidikan Pecahan bersama saya Gunabi Melayu. Dari sebuah apa ya, blog. Dan topik panggung sandiwara ini juga masih berkaitan dengan pembahasan kita di episode minggu yang lalu, yaitu minggu yang lalu bahas apa ya?